semuanya, selamat datang kembali di podcast Kelas Sore. Oke, karena kemarin itu podcastnya ditemenin sama Ilaya nih, sekarang giliran aku yang bakal menemani kalian dan ngobrol-ngobrol santai sama kalian. Seru nggak? Seneng nggak? Oke. Seneng sih, kok pakai sih? Seneng dong. Seneng Seneng banget. Iya bener. Nah tapi sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu. Kenalin, aku Runi. Aku dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 23. Salam kenal. Salam kenal Runi. Oke, karena aku udah perkenalan nih, mungkin bisa langsung kali ya akang yang di depan ini tuh perkenalan juga. Tapi boleh dimulai dari kamu boleh. dulu. Halo semuanya, kenalin aku Radika Farhan. Aku dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 23. Halo, salam kenal Dika. Dika. Semua. Oke, boleh lanjut sama. Halo semuanya, aku Rian, sama dari Perpustakaan Sains dan Informasi. Dan aku juga sama dari angkatan 23. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal, kenal, Rian. Oke, aku dengar nih dari Dika itu kura-kura nggak sih kamu? Kura-kura tuh apa sih? Kura-kura hewan bukan teh itu teh? Lambat gitu aku. Bukan kura-kura yang itu. Maksud kura-kura aku di sini tuh kuliah rapat. Bener nggak sih kamu kuliah rapat mulu? Ya nggak salah sih. Nggak salah sih, karena emang yang aku lihat juga kayak emang sering kuliah rapat gitu sih, selalu sibuk gitu. Rapat yang diomongin tuh rapat organisasi kan teh? Iya, kayak rapat organisasi, kepanitiaan, pokoknya banyak banget. Aku kayak ngeliatnya kayak oh my god, capek banget gitu. Sibuk banget gitu ya? Iya, sibuk banget. Oke, aku denger juga nih dari Rian, katanya juga kupu-kupu nggak sih? Kupu-kupu apa sih teh? Aku taunya kupu-kupu cuman yang serangga-serangga terbang itu loh. Oh bukan yang itu. Kalian menebaknya itu yang hewan-hewan semua ya? Ada apa tuh kura-kura, kupu-kupu? Jadi kupu-kupu itu kuliah pulang. Iya gitu. Oh, Kirain terbang. Iya yang terbang dong. Hewan terbang. Lain. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai kupu-kupu versus kura-kura. Yeay. Sebenarnya yang menang kupu-kupu sih, soalnya yang kupu-kupu paling cepet sih harusnya. Nah, nanti kita bahas di podcast kita kali ini ya. Oke. Aku mau nanya dong, kesibukan kalian sekarang tuh apa aja sih? Dimulai dari Rian dulu kali ya. Aku sekarang kan semester 3 ya. Selain perkuliahan aku juga ikut jadi panitia literasi ya, literasi 2024. Aku jadi fasil. Selain itu juga ya sebenarnya nggak terlalu sibuk sih, aku kayak cuman untuk sekarang literasi aja sih gitu. Literasi aja. Oh gitu. Nggak ada kepanitiaan lain? Nggak, aku belum ya, ikut join yang lain. Ya kan kamu langsung pulang ya. Aduh, tahu aja sih teteh. Aduh. Kalau kan juga kabarnya sekarang tuh pekan UTS enggak sih? Oh betul. Iya. Iya, berarti kesibukannya sekarang jadi fasil dan UTS. Betul. Banget. Nah, kalau Dika nih gimana? Kamu kesibukannya apa aja nih? Boleh spill dikit dong. Aku penasaran banget. Dika mah banyak nih. Dikit. Aku kebetulan juga jadi panitia literasi juga sama Kirian. Aku juga sebagai panitia. Wow. Dan aku sekarang juga lagi sebagai panitia di home theater. Oh my god. 3. Dan kebetulan sekarang aku alhamdulillah baru keterima konseptor Epicentrum. Waduh, ini keren selamat banget Dika, selamat. Ya, selamat ya kepada Dika karena telah menjadi konseptor Epicentrum 2024. 2025. Berarti banyak banget Dika. Iya, banyak banget. Aku jadi kayak gitu. Dibanding sama aku yang cuma join literasi doang, aku Nggak apa-apa. Kita bakal bertanya-tanya dan membahas di podcast kali ini. Oke, karena tadi udah di-mention nih mengenai mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura, dan juga udah di-mention juga mengenai kesibukan kalian, aku mau nanya nih, gimana sih pandangan kalian terhadap mahasiswa kupu-kupu versus kura-kura ini? Mungkin boleh dijawab kali ya sama Dika mengenai mahasiswa kupu-kupu. Oke, boleh. Aku sudut pandang aku ya melihat mahasiswa kupu-kupu tuh kayak
ya seru aja, mereka bisa langsung balik dari perkuliahan, bisa ngerjain tugas-tugas kuliah mereka, dan mungkin bisa main game, bisa langsung istirahat, iya sih, bisa nonton nyantai, film, iya. Pokoknya banyak waktu yang bisa dihabiskan bener sendiri bener. gitu ya. Aku tuh kadang iri ngeliatnya gitu loh, karena aku pulang kuliah harus kemana lagi, nyampe kosan bisa jam 10, jam 11, iya sih, bener. Itu pun langsung istirahat. Ya Allah, kasihan. Iya. Aduh. No pressure dik, no pressure. Oke, kalau dari Rian nih, gimana menurut kamu mengenai mahasiswa kura-kura? Kalau dari aku sebenarnya gimana ya? Aku ngelihat yang kura-kura kelihatannya kayak capek banget. Cuman aku juga ya iri sih sebagai yang mahasiswa kupu-kupu gitu. Waduh, kenapa tuh? Kok iri? Ya, aku lihat mereka bisa lebih berbaur, terus mereka sih. bisa dapat experience gitu loh. Bener, terus kayak ya aku lebih irinya ke yang berbaurnya itu sih. Iya Aku sih. diem di rumah gitu kan setiap pulang kuliah terus main games dengan teman-teman aku hangout semua dan kayak aku diem di rumah gitu sendiri. Sih. Kayak relasinya tuh luas banget gitu ya. Betul. Bener. Oke, karena tadi tuh aku udah nanya soal stereotype, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian itu penting gak sih mahasiswa itu ikut organisasi atau kepanitiaan gitu? Dimulai dari Rian. Kalau menurut aku ikut organisasi itu penting ya. Cuman kalau misalnya mau join organisasi itu diusahakan, jangan FOMO. Oh iya sih, bener banget. Jangan FOMO dan kamu join organisasinya tuh yang kamu bener-bener enjoy. Soalnya kalau misalnya kamu join organisasi yang kamu nggak enjoy dan kamu kayak kepaksa karena FOMO atau nggak dipaksa temen, kemungkinan besar kamu bakal kayak capeknya tuh 2 kali lipat gitu loh. Iya, kayak capek fisik, capek ini juga mental juga ya, bener-bener. Dan juga kayak nguras energi banget nggak sih? Betul. Bener. Kalau dari Dika gimana? Organisasi ya? Yeah. Organisasi. Menurut aku sebenarnya penting gak penting sih, tergantung kaliannya gitu loh. Kalian mau mencarinya di kampus atau di luar gitu. Tapi kalau dari aku sendiri penting karena dengan kita ikut organisasi, kadang kita tuh bisa paham gitu dengan flow kerja orang-orang di organisasi, dan kita buat selanjutnya nggak akan kaget. Oh iya, karena aku ngerasain itu. Experience-nya berarti ya. Ya benar banget. Lagi-lagi experience ya. Aku tuh penasaran deh, kalau misalkan kalian nggak ikut organisasi atau ya kepanitiaan di perkuliahan gitu, kalian ngapain sih kalau misalkan beres kuliah gitu? Mungkin dari bisa dijawab dari Dika yang kura-kura dulu deh. Kalau nggak ikut kepanitiaan, ya aku pasti balik ke kos. Dan aku melakukan kegiatan yang di luar kampus. Contohnya main game. Oh, main game. Warnet, ngerental. Waduh, seru banget. Udah aku rencanain itu kalau aku balik. Udah planning ya? Udah planning dari awal. Main apa? Roblox. Oh, ya, seru. Itu game utama sih. Itu dress to impress itu kecintaan ya. Yeah. Oke, kalau dari Rian sendiri gimana? Kalau aku nggak join banyak organisasi ya. Cuman selain kayak istirahat, main game dan kayak ya overall kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Aku tuh jadi barista dulu. Oh my god, kamu jadi barista yang ngisi kopi pakai lope-lope gitu? Bisa dibilang ya. Tapi itu tuh aku sekarang kan udah semester 3, terus aku udah nggak part time lagi ya. Aku tuh part time semester 2 dan itu tuh hari Sabtu dan Minggu, soalnya Senin sampai Jumat tuh aku full kuliah gitu loh. Iya sih, benar. Oh, berarti kamu selain kupu-kupu di perkuliahan tapi kamu juga produktif di luar kampus ya? Betul. Gokil Rian, gokil gila. sih, benar-benar. Tapi mending ngajarin ya. Lama. Boleh kali ajarin kami bikin kopi. Bisa lah. Bisa. Cari aja waktunya. Oke. Siap. Oke. Nah, aku tuh juga sering denger nih kalau misalkan mahasiswa yang gak ikut kepanitiaan organisasi di kampus itu tuh dianggap kurang aktif. Menurut kalian setuju gak sih terhadap pendapat itu gitu? Boleh dijawab sama Rian dulu kali. Kalau dari aku ya, ini sebenarnya opini aku ya. Aku gak setuju sih. Soalnya kayak meskipun gak aktif di perkuliahan kayak organisasi perkuliahan, mungkin
si yang kupu-kupu itu ya, Ya. itu aktif di luar gitu loh. Iya Mungkin sih, dia bener. join organisasi yang di luar kampus atau mungkin dia kayak Part-time kayak part-time kamu. kayak aku Iya, gitu loh. bener. Nah, kalau dari Dika sendiri gimana tuh? Jawaban aku sama Kerian. Oh, sama. Bener, karena mungkin emang dia tuh gak tertarik di kampus atau emang mungkin dia udah skalanya udah lebih besar gitu. Iya Kayak sih, bener. ngapain sih di kampus lagi, mending Iya. di luar yang lebih Bisa aja link-nya lebih gede Ah, gitu Iya, bener kali ya. banget. Bahkan Iya sih, bener. bisa aja dia di luar tuh udah menghasilkan uang. Iya, betul bener. betul. Itu. Nah, iya kayak part-time gitu tadi ya. Iya, Iya makanya sih, kayak bener, buat bener. apa lagi di kampus gitu. Oke, bener sih. Nah, terus juga kalau tapi kan kepanitiaan itu ya seperti yang Dika bilang tadi cukup penting ya buat relasi. Tapi kamu pernah nggak sih kayak ngalamin dilema atau kayak aduh bingung nih. Bener sih emang kepanitiaan itu nggak diharuskan buat semua mahasiswa, tapi dengan kepanitiaan atau organisasi juga bikin nambah relasi nggak sih buat Betul, teman-teman bener, semua. Tapi kadang pernah nggak sih ngerasa kayak dilema atau kayak bingung gitu atau tertekan terhadap teman-teman yang aktif banget gitu di organisasi. Dan gimana sih cara kalian tuh mengatasi hal tersebut? Boleh dimulai dari Rian kali ya yang sebagai mahasiswa kupu-kupu. Kalau aku sebenarnya kayak aku ngerasanya kayak ngelewatin experience aja sih, kayak itu kan ikut organisasi itu sebenarnya tujuannya tuh buat experience-nya ya dan Yeah. relasi. Kalau aku ya aku merasa kayak kelewatan aja gitu loh, kayak aduh kayak apa ya, bahasa Sundanya mah lebar, cuman bahasa Indonesianya itu apa ya, sayang banget gitu. Oh, sayang. Kalau misalnya diterima masuk, kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Ya kalau join pun bayar DAP. Iya. Dan di HP sebenarnya nggak mahal-mahal Iya banget sih, gitu. benar-benar. Buat Oke, Mas. experience itu tuh oke banget. Iya sih, benar-benar. Nah, kalau dari Dika sendiri gimana tuh? Kalau sebagai mahasiswa yang kura-kura, gimana sih cara ngatasin hal, kan mungkin kamu pun juga ngerasa kayak aduh iri nih kalau karena dia tuh join di kepanitiaan yang mungkin aku mau gitu. Nah, cara ngatasin supaya kamu tuh enggak yang kayak gitu gimana? Kalau aku sebenarnya kayak ya biarin aja. Oh, oke. Aku tuh nggak, ya iri sih sempat di awal, tapi kayak setelah itu berjalan lama-lama juga hilang dan aku Iya sih. bakal join yang lain gitu. Iya sih, benar. Aku ya udahlah lepas aja lah. Benar. Bodo amat gitu Bodo ya. amat gitu sih paling. Bener sih. Ya mungkin aja di kepanitiaan kamu yang sekarang juga lebih seru kali Iya, ya. Bener. karena kebetulan aku kayak baru 2 bulan sebulan lalu aku baru ngerasain itu sih. Oh, Fase ya? itu tuh aku baru Oh my ngerasain. God. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kan kamu jadi konseptor epic sekarang. Yeay. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kalau misalkan kalian sibuk di kepanitiaan organisasi ataupun sebagai mahasiswa kupu-kupu, itu gimana sih kalian cara ngebagi waktu kalian untuk belajar dan kepanitiaan atau organisasi gitu? Cara ngebagi Manage ya, waktu gitu, memanage kayak ya. manajemen waktu gitu. Ya, betul. Boleh Dika dulu deh. Gimana Dik? Kalau dari aku tuh aku pasti selalu bikin apa sih, skala prioritas dulu sih. Bener-bener. Dan pasti di pertama aku utamain kuliah. Oh my God, iya sih Kuliah harus, dulu. harus. Kuliah. Kuliah harus ya. Aku kuliah dulu dan baru selanjutnya mungkin panit-panit dan organisasi itu sih. Dan itu aku prioritasin lagi mulai dari misal aku jabatan lebih tinggi di sini atau lebih duluan ini timeline-nya aku Iya, bakal oke, utamain oke. gitu sih. Iya sih, bagus. Dan juga kayak ngelis apa-apa aja ya Iya. kegiatan yang harus dilakukan gitu. Iya, benar. Oke, kalau dari Rian sendiri gimana? Kalau aku manajemen waktu sebenarnya kayak bikin jadwal sih. Aku lebih ke bikin jadwal. Misalnya Senin tuh biasanya kan kalau misalnya aku ada kelas dari jam misalnya dari jam 7 sampai jam 10, mungkin dari jam kayak 10 sampai jam, biasanya jam 1 ada kelas lagi, jam 10 sampai jam 12-nya tuh kosong. Aku isi dengan sesuatu, misalnya kayak ngerjain tugas atau mungkin sesuatu yang kayak bisa ngebuat, mungkin kalau misalnya mood akunya lagi jelek itu kayak membuat mood aku baik, kayak main game atau nge-hangout gitu. Bener-bener. Jadi kalau misalnya ada jadwal kayak di kosong gitu ya, ada luang, aku pasti isi gitu. Bener-bener. Kalau udah di planning tuh enak ya. Betul. Jadi kayak semuanya tuh jadi teratur gitu. Oke. Oke, terakhir nih, ada nggak sih buat dari kalian nih pesan buat maba-maba kita yang sekiranya nanti tuh kedepannya bakal FOMO nggak sih buat join kepanitiaan gitu. Nah, dari kalian ada nggak sih kayak pesan dan kesan gitu? Boleh disampaikan dari
Rian dulu. Kalau dari aku sebenarnya untuk join organisasi yang pertama jangan FOMO. Ya, Yang kedua benar. join yang kayak kamu enjoy dan tertarik, dan ketiga jangan stres. Bener. Bawa enjoy aja. Oke, Benar, oke. Nah, kalau dari Dika sendiri, Kalau dari aku ya, selagi kalian masih semester 1, Mm-mm. masih baru-barunya, masih fresh nih, ikut semuanya. Aduh. Semuanya. Anjay. Waduh, kenapa Kalian tuh? ambil semua benefitnya di situ, tapi tetap Oh, cari yang iya. cocok sih ya. Iya Iya, sih, iya. benar, benar. Ambil semuanya selagi kalian masih dikit lah matkulnya Iya, gitu, benar. masih Iya, belum betul, seberat Iya betul. sih, benar. berat semester atas, mending kalian abisin sisain nantilah di akhir gitu. Oh iya sih, benar, benar. Semakin naik semesternya tuh semakin dikit waktu Iya. yang kalian benar, punya benar. untuk Karena kan semakin naik semester tuh mata kuliah juga makin padat ya, Ya, kayak dari benar. Senin sampai Jumat gitu. Betul, betul, semua betul. ada. Nah, Bener sih. mending puas-puasin di semester Iya, sekarang. Iya, bener betul. banget. Tapi selain itu juga kalian harus fokus perkuliahannya. Jadi selain organisasi, perkuliahannya juga harus tetap Iya, fokus ya. benar. Soalnya semester 1 dan 2 itu kalian kayak harus menurut aku IPK-nya harus bagus. Iya, Ya. benar-benar harus ditingkatin ya di Iya, IPK-nya ya. betul. Dan juga ini tuh kayak manajemen waktu mereka juga nggak sih? Mm-mm. Kayak harus bisa ngehandle kepanitiaan dan juga di perkuliahan. Ya, Gitu. time managementnya juga Iya, harus benar-benar. diatur. Oke, nah pertanyaannya udah habis nih, Dika udahan. dan Rian. Aduh, sumpah sedih banget sih. Udahan, emang. Tapi jangan sedih dulu karena aku tuh masih punya games, bukan games sih, tapi lebih ke this or that gitu. Oke. Ya, Oke. 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 Nah, buat this or that-nya ini aku pengen kalian jawab dengan cepat. Kalau misalkan aku bertanya nih, kan maksudnya kalau misalkan aku ngasih 2 pilihan, kalian harus jawab dengan cepat iya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Kuliah pagi atau kuliah sore? Pagi. Kuliah pagi. Aduh, cepet Jawab banget. Tapi bener sih, karena kalau sore kan ngantuk ya. Ya, betul. Bener. Pertanyaan kedua. Belajar di perpustakaan atau belajar di kafe? Perpustakaan. Kafe. Waduh, tolak belakang nih. Gimana tuh kalau dari Dika sendiri gimana? Kenapa di perpustakaan? Karena aku kalau belajar butuh yang lebih tenang sih. Oh iya sih, lebih fokus Lebih ya. fokus. Kalau di Rian gimana? Sambil minum kopi. Waduh. Aduh, emang barista banget nih Iya, orangnya nih. bener-bener. Emang barista, emang jiwa barista tuh mau nyusun skripsi sendirian atau kerja kelompok? Kerja kelompok. Kalau gitu baru kerja Iya, kelompok. oh iya kan, bener sih, bener. Kalau gitu kerja Jauh, kelompok. jauh sih. banget sih perbandingannya jauh Iya, banget. jauh banget gila. Oke. Kita udah ngobrol-ngobrol santai dan juga main game sedikit yang disordered itu. Terpaksa kita harus mengakhiri podcast Aduh, ini. terpaksa banget Aduh, iya, ya. terpaksa. Aduh. Aduh, sedih banget. Tapi aku punya Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, aku punya tagline nih. Oh my Tagline. god. Iya, tagline. Nah, kalau misalkan aku ngomong podcast kelas sore, kalian jawab enjoy. Enjoynya tuh kayak gini nih. Enjoy. Enjoy. Iya, Oke, enjoy. siap, gitu. siap. Oke, udah boleh langsung mulai kali ya. Boleh, boleh, Oke, boleh ngadep ke sana. Oke, 1, 2, 3. Podcast kelas sore. Enjoy. Dadah.